Wow, senang banget nih boleh balik lagi dengan keseruan podcast kita dan selamat datang nih dan selamat bergabung di podcast dari Tech Data Indonesia dan juga Dell Technologies. Di mana pastinya setiap podcast kita akan menghadirkan keseruan topik-topik menarik. Dan hari ini apa sih yang bakal kita bahas? Kita akan bahas mengenai Dell EMC VxRail, di mana VxRail ini pastinya sangat membantu sekali loh untuk Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa menyederhanakan infrastruktur IT yang substansial dan juga membuat kinerja lebih baik dengan fleksibilitas dan skalabilitas yang jauh lebih tinggi. Kira-kira pastinya pengen dong kita obrolin ini dikupas secara tuntas. Makanya hari ini pas banget sudah ada 2 tamu ekspertis yang bakal kita ajak ngobrol santai di podcast kita kali ini, yang pastinya udah gak asing lagi. Kali ini udah ada Ibu Catherine Wahyuri dari Dell Technologies Indonesia dan juga ada Pak Indra Nugraha dari Tech Data Indonesia. Hai. Halo, kita ketemu lagi. Ketemu lagi Mbak Indra dan juga Kang Indra, apa kabar? Baik, sehat. Kang Indra sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah puji Sehat juga. Tuhan. Seneng banget nih bisa gabung ngobrol-ngobrol santai lagi. Kalau podcast kita kemarin aja udah rame dan kali ini topiknya juga nggak kalah seru ya. Ya. Nah, ngomong-ngomong dari episode yang sebelumnya ke sini nih, makin sibukkah atau lagi banyak justru kira-kira aku lagi banyak ketemu orang nih atau gimana nih? Masih sangat sibuk juga. Seperti biasa. Masih dengan kesibukan agenda-agenda usualnya ya. Betul. Kak Mbak Ina? Aku sudah mulai mau schedulein banyak ketemu keluar ya. Oke. Jadi memang kita belum back to office tapi masih bekerja di luar, masih mulai karena kan angkanya udah mulai turun nih ya katanya ya dari laporan-laporan. Iya. Jadi udah lebih mulai aman endemik ya. katanya ya. Endemik lebih aman. Kita mulai temuin orang di otomatis. Jangan lupa tetap prokes dijaga. Betul sekali. Nah, seru ya, udah mulai kayaknya kita back to normal again, tapi masih menuju nih. Nah, untuk semua Bapak Ibu yang mendengarkan podcast kita, pas banget nih, mungkin dengan kesibukan yang lagi dilakuin sekarang, kita pengen ajak untuk bisa ngedengerin topik yang sudah kita tadi informasikan di awal, dimana kita akan ngobrolin mengenai Dell EMC VxRail ini. Kalau ngomongin tentang VxRail kan, tahu sendiri dong tagline-nya, kece banget tuh. Kita tahu tagline-nya, yaitu Hyperconverged Infrastructure yang dibangun untuk VMware dengan VMware dan untuk meningkatkan VMware. Nah, kira-kira boleh dong dijelasin ini maksudnya apa sih Kang Indra atau Mbak Ina? Baik, sebenarnya ini adalah enhancement yang udah dilakukan oleh VMware untuk menyempurnakan teknologi-teknologi sebelumnya. Sebenarnya kalau boleh dilihat ini server biasa. Hanya saja di dalamnya sudah ada VMware yang enhance, artinya sudah inovasi yang tidak terkunci lagi, lalu lifecycle management yang bisa membantu customer untuk melakukan update maupun penambahan stacking tanpa harus ada downtime. Lalu juga ini berbeda dengan HCI sebelumnya yang ini juga bisa dipakai oleh military dan maritim karena sudah disertifikasi oleh lembaga-lembaga tersebut. Dan ini fungsinya juga untuk memodernize data center dan bisa meningkatkan kemampuannya untuk ke hybrid cloud. Artinya solusi ini bisa membuat apa yang sudah kita bangun di infrastruktur di on-premise atau data center kita itu bisa connect ke cloud apapun yang ada dalam compatibility listnya matrix dari Dell Technologies tersebut. Nah, kalau kita lihat dari overview yang ada, sebenarnya ini use case-nya banyak. Selama dalam hal ini adalah untuk healthcare, industrial automation, public sector, lalu juga untuk edge core dan cloud deployment. Artinya, misalnya kita punya solusi untuk mengintegrasikan operasional cabang. Nah, ini kita bisa pakai solusi HCI ini atau VxRail ini untuk mengintegrasikan data-data yang ada di cabang-cabangnya tempat customer kita untuk bisa dibilang di-replicate ke core, lalu nanti misalnya diperlukan bisa lari ke cloud juga seperti itu. Oke. Mungkin kalau aku tambahin sedikit ya, kenapa why VMware gitu ya, enhance VMware. VMware sendiri sebenarnya secara global ya sudah terkenal sebagai penyedia solusi untuk virtualisasi ya. Betul. Virtualisasi yang udah lebih dari 10 tahun dan orang tuh masyarakat sudah percaya sama VMware dan sudah banyak yang pakai VMware. Sudah terbukti ya. Sudah terbukti. Jadinya kalau misalnya kayak tadi, kenapa VMware ya? Terus
karena orang udah terbiasa. Jadi kayak orang kalau udah sekali bisa naik sepeda gitu kan, kayaknya udah langsung trust-nya, langsung gas. Nah itu juga karena teknologi selalu berubah gitu kan, dan dengan si VMware ini kita pun mempergunakan teknologi yang sudah familiar bagi orang. Jadi orang pada saat mau mengimplementasikan HCI atau Hyperconverged Infrastructure dari Dell Technologies, itu nggak usah pakai belajar lagi, langsung bisa go ya. Adaptasinya lebih mudah sekali, lebih cepat, dan tadi terintegrasi dengan satu yang lainnya. Betul. Sehingga lagi mempermudahkan lagi nih untuk sistem dari cabang kemudian ke pusat dan ataupun sebaliknya. Betul. Oke, ini menarik ya karena kita bisa lihat tadi dari sisi fungsinya dan benefitnya sudah diberikan. Kenapa sih tagline-nya sampai dari kemudian untuk, dan ini pastinya kamu punya reason nih untuk bisa kenapa VMware. Nah, ini makin dalam nih kita pengen tahu Kang Indra dan juga Mbak. Nah, karena pastinya kalau ngobrolin tentang hyperconverged infrastructure sendiri, jika kita pakai nih, terutama untuk Dell EMC VxRail ini, apa sih keuntungannya? Serta komponen apa aja nih yang kira-kira perlu kita perhatikan? Karena kan secara detailnya kita harus tahu juga sebelum kita memutuskan nih untuk para pendengar podcast kita. Jadi sebenarnya solusi ini tidak dibuat sembarangan dari sisi R&D-nya. Jadi benar-benar integrasi antara VMware sebagai penyedia hypervisor tadi atau virtualisasi dan Dell Technologies untuk menyediakan servernya. Nah, kalau boleh dibilang ini sudah dites dan boleh dibilang untuk service delivery-nya lebih 56% lebih cepat. Wow. Dan secara ROI, mungkin kalau kita lihat ROI itu apa sih? Return on investment. Betul. Nah, kadang-kadang orang berpikir, oke, saya beli ini misalnya harga $100,000 misalnya seperti itu. Itu kira-kira balik modalnya kapan sih? Iya, hitung-hitungannya lah ya katanya betul, ya, BEP-nya tuh. Nah, jadi kalau dari sisi kita lihat, kalau harga perolehan awal aja yang diperiksa, dalam arti dipertimbangkan di harga awal tapi tidak melihat ROI-nya, mungkin, ini teknologinya mahal, cari yang murah-murah aja deh. Nah, itu ya yang menurut saya perlu kita improve supaya kita bisa melihat bahwa ternyata ROI-nya nih cepat kok, dalam waktu 5 tahun sudah kurang lebih 489% kembalinya. Wow. Artinya tahun pertama sudah ROI dan setelah tahun 2, 3, 4 sampai 5 itu udah dapat keuntungan sekitar 389%. Wow. Kan luar biasa. Nah, itu betul-betul luar biasa. Tapi selanjutnya apalagi nih yang bisa semakin meyakinkan untuk VxRail? Kalau boleh dibilang ini sebenarnya compute infrastructure yang sudah dijadikan satu bundling package, di mana di situ sudah ada compute-nya, sudah ada kapasitas betul, ada memorinya, connectivity-nya juga boleh dibilang mendukung teknologi terkini. Baik 10 gig maupun 25 gig seperti itu. Lalu juga di dalamnya sudah ada VMware software, misalnya untuk manajemen hard disk-nya atau kapasitinya, lalu untuk memonitor performance-nya, lalu untuk membantu provisioning dari sisi server tersebut. Nah, di dalamnya itu dibungkus oleh yang namanya VxRail Manager. VxRail Manager ini yang nanti membantu yang memanage ya. Kenapa ada VxRail Manager ya? Sama aja kayak server biasa. Nah, dengan adanya VxRail Manager itu menjadi orchestrator. Lalu kalau mau nambah node juga lebih mudah. Lalu kalau mau update program microcode regularly juga lebih mudah. Dari sisi lain yang terakhir adalah ada data protection yang bisa dipakai oleh si user dalam hal ini. Misalnya gini, ada VM yang ada di node 1 mau direplicate ke node 3. Kenapa kita perlu ini? Karena mungkin ya mudah-mudahan tidak terjadi, namanya juga teknologi, ada hal yang harus dikontingensikan atau dipersiapkan supaya tidak terjadi kegagalan sistem. Jadi VM yang ini dikopikan ke node 3 sehingga pada saat misalnya node 1 problem, node 3 bisa di-up langsung untuk meng-cover operasional yang mungkin tadinya tertunda sementara, seperti itu. Komponennya lengkap sekali Mbak Ina ya? Iya, jadi kalau misalnya kita ngomongin komponen ya, sebenarnya dari sisi VxRail itu seperti tadi, kalau Kang Indra lebih teknis ya. Betul. Kalau aku mungkin kalau untuk kasih penjabaran gitu ya, jadi kemudahan dari tadi Kang Indra sempat bicara soal VxRail Manager. Jadi manajemen satu single console ya. Kita bisa ngelihat semuanya baik dari sisi servernya, compute-nya, atau dari sisi kapasitasnya, atau juga tadi disebut juga ya mengenai road to market-nya cepat ya. Betul. Jadi gini, kan kalau misalnya kita ngomong soal
VxRail atau kita nggak ngomong soal VxRail lah, kita ngomong mengenai teknologi IT gitu ya. Betul. Teknologi IT kan perkembangannya cepat tuh ya Mbak ya. Jangankan 1 tahun, kadang-kadang 6 bulan udah ada yang berubah lagi gitu Udah ya. ke-update lagi, Update lagi ya, sama kayak handphone kita lah. Iya. Sering kan update aplikasi Anda atau Yes. update handphone aja. Sama gitu kan, itu untuk gadget kecil ya, Betul. untuk perangkat elektronik atau perangkat IT ya, itu kan udah smartphone gitu ya. Yes. Ya ini kan lebih harusnya kita punya perangkat IT, back end infrastruktur kita pun harus up to date. Jadi ada kemudahan dari sisi kita untuk mendapatkan firmware terbaru dan tested Mbak. Jadi gini, kadang-kadang kalau aku dulu tuh selalu berpikir seperti ini. Oh, kalau upgrade server ya sama kali ya kayak upgrade handphone gitu ya, cepet ya jalannya ya. Tapi juga dulu sempat mikir gitu loh, ya kan? Tapi kan actually sebenarnya nggak seperti itu. Karena sebenarnya banyak komponen yang harus dicek kompatibilitas intinya. Jadi screeningnya itu jauh lebih panjang ya, lebih screeningnya banyak. panjang dan harus ada sebenarnya. Oh, harusnya si C duluan yang dijalanin, baru si B, baru si Z. Nah, bukan A B C D, teman-teman A B C D semua langsung. Sebenarnya enggak. Jadi dan itu kadang-kadang bikin ruwet orang IT. Oh, mau upgrade. Udah seneng ya. Ya, ternyata belum bisa. Oh, belum support gitu kan. Ya jangan deh, error gitu kan. Nah, jadi kalau dengan VxRail dan VMware gitu ya, jadi Hyperconverged Dell Technologies VxRail yang berbasis VMware ini sudah ada komitmen antara Dell dengan VMware itu dalam 1 bulan ya Kang ya? Gitu. 1 bulan. 1 bulan. Jadi kalau misalnya let's say nih VMware mengeluarkan rilis terbaru 1 bulan kemudian, user udah dapat informasi kalau mau upgrade go, bisa naik. Serius? Iya. Wow. Jadi cepat. Jadi itu yang memudahkan dari sisi VxRail karena memang intinya itu kita ini memberikan solusi yang simple, efisien, dan Setuju. efektif. Wah, dan bahkan kita bisa lihat servisnya pun itu maksimal banget, all in sekali. Iya. Update-nya ada sebulan langsung diberikan informasi dan semuanya akan dibantu oleh tim Tech Data dan juga Dell Technologies untuk bisa langsung tahu mengenai hal-hal terbarunya yang terupdate ya. Sebenarnya kalau kayak gitu dari tim mungkin Tech Data kalau udah post sales itu bantuin ya. Yes. Nah, dari Dell sendiri kita tuh punya satu sistem jika memang dimungkinkan itu nggak harus pertama informasi update. Yang kedua, kalaupun misalnya ada problem, let's say nih, kok customer mungkin nggak lihat semua kayaknya normal aja. Benar. Tapi kita punya juga satu solusi ya Kang dari Betul. Dell Technologies, servisnya itu adalah di mana kita itu bisa memberikan advance, jadi informasi di awal sebelum mesin itu rusak. Oh, jadi ada warning dulu Ada ya. warning. Oke, ada notification yang muncul nih, bisa di-screen dulu. Jadi lagi mungkin tiba-tiba gitu ya orang lagi hari Minggu lagi enak-enak telepon. Maaf Pak, kita dari Dell Support, kita mau ngasih tahu kalau ada kemungkinan, jadi dia bilang ada kemungkinan akan terjadi kerusakan. Jadi biasanya mau range waktu ya Kang ya. Jadi kita sama user itu arrange waktu kapan nih kita bisa ganti ini karena takutnya ada masalah. Wah. Nah, seperti itu. Ini dari sisi caringnya aja tuh sudah terasa sekali. Biasanya kita yang harus ini gimana dong, tolong dong Ada dicekin, problem iya ada kan? problem Ada dulu. problem. Bahkan mau solve the problemnya sendiri pun untuk di service ataupun juga untuk kira-kira nih dicek dulu lah ya. Itu kita mesti yang kontak dan itu butuh effort, Betul. nggak gampang. Ternyata salah satu lagi kelebihan dari benefitnya Dell Technologies udah langsung bahkan ada notification-nya terlebih dahulu, ada warning-nya akan dikontak dan yuk Pak, kira-kira ada kapan waktunya untuk bisa sama-sama nanti kita cek dan kemudian kita cari solusinya. Kasih jempol dulu. Wah, aku sih luar biasa ini. WhatsApp ahead banget untuk Dell Technologies. Pastinya ini service-service yang dibutuhkan. Nah, kalau tadi kita udah lihat juga dalam membahas kenapa sih mesti VxRail dan kemudian apa yang membuat alasan yuk choose untuk VMware ini, kita mau tanya lagi ke tipe-tipenya. Karena kalau sudah dikasih alasan, harus jelas dong yang dipilih mau apa. Nah, kali ini perihal tipe dan spesifikasi dari Dell EMC VxRail sendiri, kira-kira apa aja nih, Kang Indra? Nah, saya coba jawab masalah sebenarnya tadi di awal kita bilang bahwa ini adalah server yang di-enhance dengan Betul. VMware. Di enhance langsung Dengan ya. bergabungnya Dell dan EMC justru menjadi suatu hal yang
benefitnya sangat luar biasa dirasakan oleh si customer. Sebelumnya pada saat masih EMC, VxRail itu kan memakai server dari aneka vendor. Betul. Nah, pada saat terjadi VxRail problem, itu open case, lalu nanti habis itu open ke vendor-vendor yang lain. Nah, itu terjadi delay. Nah, betul. dengan gabungnya Dell dan EMC menjadi Dell Technologies, server Dell menjadi apa istilahnya ya, kendaraan atau wadahnya ya. wadah untuk mengimplementasikan solusi VxRail ini. Nah, contohnya kalau di sini ada R650, R615, R750, R7515 dan R750. Nah, bedanya adalah kalau yang belakangnya 5 itu adalah pakai prosesornya AMD. Oke. Kalau yang belakangnya 0 Nol? itu pakai Intel. Oke. Jadi customer bisa milih gitu kan. Kadang-kadang customer punya preference kan. Nah, preference-nya saya mau pakai server Intel saya mau pakai server AMD gitu kan. Atau dibilang kayaknya AMD udah bagus dan harganya lebih terjangkau misalnya kan, ada pikiran-pikiran seperti itu. Nah, itu pun bisa diberikan pilihan ke customer karena VxRail kita ini adalah modelnya itu adalah model yang bukan t-shirt size, jadi bukan yang SML, jadi milih nih mau SML atau XL gitu, jadi mungkin harusnya ukurannya udah M nanggung dikasih S jadi kesempitan. Jadi kalau dikasih L kagak gedean mungkin. Nah, jadi kalau kita itu memang dibuat itu di-create mesin kita itu sesuai dengan kebutuhan customer. Jadi sangat customized. Di-build, jadi custom. Jadi kita akan tanya ke customer mengenai kebutuhannya, atau kemarin kan kita sudah sempat bicara soal mengenai live optics ya untuk assessment. Nah, kita pun memungkinkan tersebut untuk juga mengassessment, untuk memberikan solusi nggak hanya kemarin storage tapi juga untuk solusi hyperconverged ini. Oke, wah ini menarik nih, karena sekali lagi balik-balik kebutuhan itu kadang-kadang ya udahlah kita pilih aja yang ada, tapi it's not happen kalau Anda memilih Dell Technologies. Karena hari ini kita sudah tahu diinformasikan bahwa ini nggak sizing yang universal loh, ini customize sesuai dengan kebutuhan. Dan sekali lagi nggak main-main juga untuk kita suggest. Kita akan kasih assessment-nya dulu, kita akan ngobrol, kita akan tahu, kita akan kulik kebutuhannya Bapak Ibu seperti apa sih. Nanti baru kita akan suggest atau kita konsultasikan. Betul ya, Kang Indra juga. Betul. Nah, kali ini kita udah bisa tahu ya, Bapak Ibu sekalian, kira-kira kebutuhan saya nanti seperti apa, dan gak usah bingung-bingung lagi, karena kalau bingung saya kasih langsung jawabannya hari ini. Langsung kontak aja timnya Tech Data atau Dell, karena nanti akan dibantu langsung nih, ada Kang Indra sama Ibu Indah ya, dan juga tim-tim yang lain, karena pastinya banyak sekali manfaat yang sudah kita dengarkan, benefit-benefit atau keuntungan dengan menggunakan Dell EMC VxRail ini. Pastinya saya penasaran juga nih, kalau dari sisi durability dan ketahanan, ini penting nih. Tadi kan dari sisi balik modal sudah ya kan, orangnya oke. Terus kemudian dari sisi komponen banyak, manfaatnya juga oke. Nah, dari sisi ketahanan nih, karena kalau bicara sisi ketahanan hardware-nya sendiri seperti apa sih? Boleh diceritain ke kita? Oke, jadi kalau lihat dari produk-produk yang dikeluarkan oleh Dell Technologies itu sudah certified dan juga khusus untuk pemakaian tertentu, misalnya seperti itu. Jadi kalau yang komponen-komponen yang pakai seri P, V, S atau E itu untuk data center secara umum. Tapi kalau ada yang saya mau pakai satu alat yang tahan getaran, misalnya tahan panas, lalu bisa taruh di atas gunung yang mungkin 15.000 feet, lalu juga penyimpanannya praktis. Ada nggak sih di VxRail tadi? Jawabannya ada, pakai seri D di sini. Oke. Jadi seri D ini udah pakai udah disertified oleh military grade ya biasanya ya. Betul. Jadi ini benar-benar sudah ruggedized, artinya sudah tahan untuk segala cuaca dan bisa dipakai. Udah siap tempur deh. Pokoknya tahan banting. Karena memang kalau military grade ataupun juga tadi dengan siap tempurnya itu memang dibutuhkan, karena kan sekarang semua kerja di mana aja dan kapan aja, dan semuanya butuh teknologi. Betul ya? Setuju kan? Ini dia nih, jadi jawaban, karena bisa diletakkan dengan cuaca-cuaca yang ekstrim. Tadi Kang Indra juga udah ngomong, masih aman. Getaran, biasanya kan kalau getaran lokal masih aman kan? Tapi kalau getarannya gede ya kan? Gempa bumi dan yang lain-lain, kita udah ngomongin skala Richternya berapa. Nih, masih aman apa enggak nih? Jadi kalau dulu sempat ada yang nanya ke saya, dan gimana caranya supaya mesin ini bisa tahan goncangan di mobil gitu kan. Terus saya berpikir pakai tali aja semua, jadi dia auto ini gitu kan.
Kalau itu yang biasa buat anak bayi Iya, dong. anak bayi saya bilang gitu. Nggak masuk akal katanya gitu. Jadi pas saya lihat ada seri D yang ada di VXL ini menjadi suatu jawaban yang mungkin diperlukan oleh militari atau maritim, orang-orang maritim lah seperti itu. Nah di sisi lain juga ini kan nanti kedepannya juga jadi dari edge, core ke cloud. Nah nanti mungkin kita akan dibahas juga masalah komponen apa sih yang bisa kita deploy untuk kantor cabang kita seperti itu. Nah pas banget tuh udah dibahas. Mungkin Mbak Ina ada yang mau ditambahin dulu? Mungkin kalau misalnya contoh itu kan kalau tadi Kak Indra mungkin untuk militer ya. Betul. Selain untuk militer yang mungkin ke gurun, ke gunung. Nah, seperti yang Rugged ini sebenarnya cocok juga untuk kayak misalnya offshore, oil and gas gitu kan. Yes, Nah, yes. itu dibawa kadang-kadang oil and gas kan ke tengah hutan Betul, gitu kalau ya. udah ke tengah laut Ke juga tengah bisa laut. ya. Atau mungkin butuh satu infrastruktur yang baru buka lahan. I Ya see. kan, yang buka lahan yang infrastrukturnya itu belum lengkap gitu kan, masih terbatas, yang mungkin cuma baru ditaruh di atas kontainer project gitu kan. Nah sebenarnya ini cocok untuk dibawa juga. Jadi kalau misalnya pengen tahu progressingnya seperti apa, atau misalnya kan kita buka lahan ya, contoh LNG kan data-data geologi yang harus di tempat Betul. di-assess kan. Nah itu juga bisa pakai Mesti diolah di tempat Di- venue-nya itu. Nah. Oke. Menarik karena memang tadi kebutuhan berbeda-beda, tapi ini sekali lagi dijawab oleh Dell Technologies dengan inovasinya dan dihadirkan dengan EMC VxRail ini. Nah, kalau kita ngobrolin tadi Kang Indra di awal juga udah nyentil ya mengenai cloud. Katanya ini kalau pengaplikasian ini bisa di-combine sama cloud, dan apalagi sekarang ya kita semuanya memang goes to cloud ya kan. Nah, kira-kira boleh dong dijelasin lebih dalam lagi seperti apa sih combine-nya ini? Jadi sebenarnya kalau boleh dibilang ini cloud enabled. Jadi misalnya customer sudah invest VxRail di kantor pusat. Oke. Lalu untuk mengintegrasikan dengan kantor cabangnya, kita bisa pakai konsep yang namanya VxRail for Edge. For AIDS. Iya, for Edge. Jadi kenapa sih kita buat kita Dell Technologies merancang solusi ini supaya memudahkan dari sisi pengoperasionalnya. Karena kita tahu rata-rata kantor cabang orang IT-nya kan nggak ada. Bisa jadi seperti Minimalis itu. biasanya katanya. Jadi sebaiknya barang datang berupa komponen package yang tinggal nanti dicolokin listrik, lalu konekin ke network, udah langsung jadi. Nah itu yang coba dibantu oleh Dell Technologies. Di sini pakai seri E atau pakai seri D. Jadi nanti di satu minimum dari sisi VxRail itu 3 node berdasarkan best practice-nya. Tapi dari sisi rekomendasi sebaiknya sih 4 nodes. Nah tapi kalau untuk Edge cukup di maksimum 3 nodes saja, di mana di dalamnya sudah ada UPS-nya sebagai penyeimbang dari sisi listrik. Balancing-nya ya. Betul. Jadi misalnya ada spike itu nggak langsung ke mesinnya, Nggak langsung disaring dulu di ada filternya dulu ya di produk. Lalu ada connectivity-nya juga, ada dua unit Dell Network di situ, sehingga pada saat mau dikirim sebelum dikirim ke kantor cabang di pusat sudah di setup dulu. Nanti begitu di setup selesai dikirimkan ke cabang, tinggal dicolokin misalnya mau di wall mounted atau mau di bawah meja, itu bisa bisa dikondisikan seperti itu, jadi lebih mudah. Bisa disesuaikan banget ya Indra ya, Kak Indra ya. Nah mungkin nambahin nih, berarti kan kalau Kak Indra sudah bicara core, which is di data center, edge, which is ada di kantor cabang, ya, kantor-kantor kecil ya. Nah kita ngomong ke cloud. Kenapa kita ngomong ke cloud? Karena sekarang ini banyak sekali orang itu tertarik ya untuk ke penggunaan hyperscaler. Jadi kayak di Indonesia mungkin udah nggak asing kita dengar AWS, Google, terus mungkin kayak Azure, terus mungkin juga kayak terakhir ada yang misalnya kayak Alibaba seperti itu ya. Jadi dari sisi kita dan customer pun kadang-kadang sekarang ini, karena kan banyak customer itu start from small, dia tuh nggak, maksudnya startup company ya, dia nggak mau tuh yang namanya, saya nggak mau invest dulu, investnya terlalu besar nih, bisnisnya belum kelihatan gitu kan, mendingan saya buat yang lain dulu daripada saya menginvestasi. Apa yang mereka lakukan? Biasanya mereka menyewa infrastruktur itu di hyperscaler, which is kalau misalnya sekarang kayak di Google, di AWS seperti itu kan. Betul. Nah pada saat bisnisnya sudah berkembang besar, mereka sudah mulai hitung-hitungan nih. Jadi sewa gue sama ini kok kayaknya mendingan gue punya sendiri. Tapi ada juga
yang berhitungnya seperti ini. Mungkin emang aplikasinya cocoknya di cloud. Ada yang aplikasinya itu cocoknya di on-premise atau di core-nya, gitu kan. Jadi dari sisi teknologinya VxRail itu kita juga mendukung karena kita udah punya sudah kerjasama ya seperti sama Google, sama AWS gitu, sama Azure. Kita membuat satu platform ya. Platformnya itu memungkinkan untuk kita melakukan solusi multi cloud. Wow. Jadi gini, mungkin bingung multi cloud apa sih gitu ya. Ini apalagi gitu ya. Karena gini, contoh ya, orang kan ya kita, Mbak aku tanya punya berapa alamat email? Gmail, lebih dari satu, Gmail, Yahoo, gitu ya. dan masih ada yang lain. Kalau Hotmail udah tahu, umurnya udah tua banget kalau Hotmail. Itu angkatannya ketahuan, kita langsung ke Hotmail. Kalau Hotmail angkatannya udah ketahuan ya. Nah itu juga sama. Telat ketahuannya. Jadi kalau misalnya kita, itu juga user pun sama. Pada saat kita bicara mengenai penyedia cloud, kan ngitung ya Mbak ya. Betul. Ngitung, yang ini murah nih. Kasih gratisan, pakai ini dulu. Ada udah paketan, setahun paket naik. Yes. Tetangganya nawarin juga. Nawarin lagi, ambil lagi yang lain. Ambil lagi, tapi kan jadinya ada multi cloud ya. Betul. Kita subscribe ke cloud yang berbeda. Nah itu kita sebut multi cloud. Nah bagaimana supaya multi cloud ini bisa menjadi saling bicara. Jadi kalau misalnya dari multi cloud A mau pindah terus multi cloud B ngomongnya gimana, kan konsistensinya beda karena soalnya nggak terintegrate kan. Nggak terintegrate karena masing-masing punya sistem yang berbeda-beda. Tapi dengan VxRail, dengan VMware kita membuat satu platform yang sama, jadi menjembatani, ada jadi jembatannya. Jadi kalau misalnya user mau pindah dari cloud ke core, itu mudah, dari core ke cloud juga mudah. Jadi ada apa fleksibilitasnya. Jadi kalau ternyata yang cloud ini udah jadi mahal, saya pindah karena platformnya sama, migrasi dulu, pindah. Siapa tahu dapat kok pindah sih diskonnya. Kayak gitu. Jadi itu dimungkinkan dengan teknologinya VxRail. Jadi kita benar-benar satu teknologi yang ready to cloud. Ready to cloud itu kata-kata yang sangat menarik sekali, dan tadi dengan multi cloud itu benar-benar bikin kita melek banget nih, karena bisa lihat it's happen sekarang. Memang semuanya terjadi. Namanya mau murah, budget terbatas, nah akhirnya pindah. Tapi lupa nih, di sini sejubluk data segini sini. Mesti diintegrasinya gimana? Ternyata udah VxRail jadi salah satu solusi yang kita hadirkan untuk Anda semua. Nah, intinya nih pastinya banyak solusi yang ditawarkan dengan menggunakan EMC VxRail ini. Nggak cuma tadi kita sudah sebutkan ada banyak keuntungannya, kemudian juga komponen juga menarik. Tinggal dipilih ya Kang ya. Mau si merah apa si biru ya kan, sesuai dengan kesukaannya aja. Dan kemudian ini pastinya jadi hal yang pamungkas juga nih. Kenapa kita pengen bertransformasi menjadi hyper converged infrastructure? Nah, ini dia pertanyaan pamungkasnya, kita kembalikan ke Kang Indra dan juga Mbak Ina. Kenapa sih kita harus memilih VxRail lagi nih? Ya, baik. Jadi sebenarnya kalau lihat dari trennya, VMware ini membantu customer untuk memvirtualisasi servernya, mengcoupling-couplingkan servernya. Cuman ternyata pada saat itu ada satu kebutuhan gimana caranya supaya bisa provisioning dengan mudah, nambah node dengan mudah, upgrade segala macam dengan mudah. Nah, ini adalah yang dijawab oleh VxRail. Balik lagi ke fleksibilitasnya ya. Jadi di dalamnya juga udah ada vSAN yang terintegrasi, di mana kalau lihat produk yang lain ya bisa jadi vSAN-nya itu tidak di dalamnya si kernelnya si VxRail tadi. Jadi ada bridging-nya sendiri. Nah, itu yang membuat ya kalau menurut saya lihat dari misalnya dari IDC market share-nya si VxRail itu bisa dicek di IDC, market share-nya VxRail paling besar di antara HCI yang produk lain. Dan ya memang sesuai sih, artinya misalnya saya lagi implementasi ada problem, saya telepon ke supportnya Dell, itu langsung telepon itu internasional. Jadi ya saya berharap cemas, artinya ini gratis atau enggak, saya deg-degan langsung. Nah itu yang apa ya saya merasakan bahwa supportnya itu memang udah barangnya bagus, supportnya bagus, servisnya oke, responnya mantap, betul, dan perwakilannya juga baik gitu kan. Ya, jadi hal yang menguntungkan lah buat partner dan distributor atau end customer ya. Perwakilannya pas ada di sebelah juga nih, termasuk yang ini. Dan di sisi lain juga semua yang ada di contohnya misalnya, mau pakai VxRail buat apa nih? Buat hospital atau militer itu udah ada
contoh reference arsitektur yang bilangnya. Oke. Udah ada, kalau misalnya mau pakai ini dengan data sekian banyak, tuh perlu berapa VxRail seperti itu, ini sudah ditested. Di sisi lain ada life cycle management juga yang dimana sudah 25.000 jam ditested dulu, baru nanti dikasih ke customer. Ini silahkan, udah ada hal yang baru yang bisa diambil tadi seperti yang diterangkan oleh Teh Ina seperti itu. Jadi QC-nya aja sudah sangat luar biasa ya. Betul. Jangan diragukan lagi untuk QC-nya. Jadi kalau misalnya ditanya VxRail ini sudah berapa lama gitu ya? Sudah berapa lama? Apa jangan-jangan nggak ada yang beli gitu ya? Pamer-pamer gitu ya, podcast gitu ya. Ternyata barangnya belum pernah ada yang beli kan? Malah katanya. Nah, tapi Kita buktikan. Jadi memang grow-nya kita pun sangat baik ya. Jadi kita punya banyak reference customer baik dari berbagai bidang seperti yang Kak Indra bilang, mau rumah sakit, mau pemerintahan, mau manufacturing, mau banking, lini bisnis, almost, terus juga mungkin kayak oil and gas. Jadi itu seperti memberikan bukti bahwa karena di awal orang kalau ngomong hyperconverged, itu hanya untuk solusi database atau data-data informasi yang nggak terlalu berat di atas VM gitu kan, karena kan zaman dulu banyak tuh database nggak boleh di atas VM gitu ya, harus bare metal gitu dan lain-lain. Nah sekarang itu seperti kayak sudah dibuktikan, udah terjawab. Oke, bisa running kok di sini. Dan seperti tadi kata Kang Indra bilang, kita itu memang memiliki satu kayak best practice. Jadi kita kalau misalnya itu udah ada maunya yang seperti apa, kita punya reference arsitekturnya. Jadi kalau misalnya kayak kita naik gunung gitu ya, saya mau naik gunungnya itu tuh, ini udah langsung naik helikopter nyampe di puncaknya. Salah gunung ya sebelah, atau kalau helikopter pindah gitu. Jadi itu mudah. Jadi kita memang punya banyak keunggulan. Semudah itu, se-fleksibel itu. Terus juga mungkin dari pengalaman aku, banyak sekali customer nanya seperti ini, Ina, saya udah running di atas VMware. Kalau saya mau pindah ke VxRail, apakah mungkin? Terus saya bilang, apa perlu banyak aplikasi yang di testing? Terus saya bilang, apakah sulit nanti proses migrasinya? Ada sulit proses migrasinya, ada term-term conditionnya yang ternyata nggak disupport karena beda platform gitu ya. Yang satu mungkin 3 tier yang server storage network pindah ke HCI yang cuma 2 tiers. Jadi jawabannya enggak. Jadi selama aplikasi itu sudah well tested, biasanya kan VMware itu sering mengeluarkan white paper ya. White paper itu kalau kita googling white paper apa itu keluar yang halamannya bisa puluhan, ratusan gitu kalau rajin baca ya. Nah, tapi di situ diterangkan bahwa compatibility-nya di mana. Jadi sudah support minimum software berapa. Nah, itu menjadi seperti punya manual book-nya lah. Nah, dan customer juga merasa sure gitu ya. Oke, sudah ada gitu, bukan yang ini supported, tunggu ya, kita cari dulu. Nah, enggak seperti sebentar itu. Ditanya Sebentar. Nah, kan kadang-kadang customer kalau jadi ragu loh biasanya. Nah, pada saat kita bilang, boleh Pak, kalau biasanya setahu saya kalau udah running di atas VMware, sekarang ini Bapak sudah jalan, berarti 100% running. Tapi kalau Bapak nggak yakin, saya coba. Nanti kan mungkin ada firmware terbaru dan lain-lain. Nah, itu merupakan jadi additional assurance buat customer pada saat kita bicara mengenai VxRail. Mantap, kalau bisa dibilang mantap ya Bapak Ibu yang dengerin podcast kita hari ini. Udah mantap jiwa kalau untuk VxRail ini. Semuanya kita hadirkan, dan terutama untuk masalah fleksibilitasnya ini loh, yang bisa multi cloud, kemudian menarik, dan sekali lagi semuanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Tuh. Jadi jangan ragu-ragu lagi dong untuk Bapak dan Ibu yang sedang mendengarkan podcast kita apabila ingin menggunakan Dell EMC VxRail ini. Karena semuanya udah dijelasin tadi sama Kang Indra, sama Mbak Ina, dari A sampai Z, sampai selengkap-lengkapnya. Bahkan di awalnya aku paling suka dibukanya dulu dengan ROI. Orang biasa di belakang, ini langsung dikasih. Yakinnya dulu, gak usah bingung-bingung. Karena memang saat ini apalagi untuk para startup, itu hal yang menjadi penting. Seperti Mbak Ina tadi katakan juga ya, aku gak mau invest terlalu banyak nih. Solusi apa yang aku butuhkan untuk bisa support bisnis aku ke digital saat ini? Nah, ini dia salah satunya nih. Dan Bapak dan Ibu juga tidak usah khawatir jika masih banyak hal yang kira-kira aku pengen tahu lebih jauh dong, dan kira-kira aku bisa dapat assessment-nya nggak?
Pas banget, silakan aja untuk boleh kontak kita nih dari timnya Tech Data Indonesia atau DEL yang pastinya langsung akan dengan senang hati bisa membantu Bapak dan Ibu sekalian. Obrolan kita sangat singkat padat tapi sangat mengenal sekali untuk semua yang ingin tahu mengenai VxRail ini. Thank you so much sekali lagi untuk Kang Indra. Terima kasih untuk Kang Indra. Kesempatannya. Betul, gak pernah bosan-bosan untuk ngobrol sama kalian berdua karena pastinya selalu ada insight baru, informasi baru, dan selalu ada hal menarik yang bisa kita kulik dari DEL Technologies dan juga Tech Data Indonesia. Sehat terus ya. Sehat. Sukses terus untuk VxRail-nya. Semoga semakin bermanfaat sekali untuk Bapak dan Ibu sekalian yang mendengarkan kita hari ini. Dan juga saya mau informasikan nih Bapak dan Ibu, kalau kita punya link feedback form yang dapat Bapak dan Ibu isi nih. Kita berharap adanya feedback dari Bapak dan Ibu sekalian yang bisa membantu kira-kira apa sih kebutuhannya sehingga kita bisa menghadirkan event-event atau podcast yang lebih baik, lebih informatif dan juga menjaga ataupun menjawab kebutuhan dari Bapak dan Ibu. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu sekalian, berbicara tentang perkembangan teknologi IT di era sekarang ini, kami juga sangat ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk bisa memberikan pendapatnya sekali lagi di feedback form, serta untuk bisa mengikuti undian Lucky Draw dari Tech Data dan DEL Indonesia. Wah, uji keberuntungan Anda, semoga Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan manfaat bersama dengan saya Jessica William, kemudian juga ada Kang Indra serta Mbak Ine yang sudah ngobrol-ngobrol santai di podcast kali ini atau di event Tech Data Indonesia dan DEL Technologies. Sampai jumpa lagi di keseruan berikutnya dan kita harapkan Anda selalu dalam keadaan sehat, stay healthy, dan sampai jumpa Bapak dan Ibu sekalian.